Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah semua, selamat malam ataupun selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi kalian yang sedang mendengarkan Gamais Podcast ini. Oke, pada Gamais Podcast ini kita bakal ngobrol-ngobrol santuy tentang kehidupan kampus bersama saya Ila Agustin dari Departemen Kaderisasi, departemen yang mengurusi pengkaderan anggota Gamais. Termasuk kalian para mahasiswa baru atau maba yang nanti akan jadi keluarga Gamais, pokoknya harus terus stay dengerin podcastnya ya, biar bisa lebih tahu gimana sih kader Gamais menjalani kehidupannya di kampus. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yang Masya Allah, salah satu kader Gamais yang sangat berprestasi karena beliau merupakan mahasiswa berprestasi atau MAPRES jenjang D3 nih. Siapa dia? Oke, sebelum menyapa beliau, saya akan perkenalkan terlebih dahulu beliau ya. Nama beliau adalah Miftahul Cahyaningtyas atau sering kita kenal dengan Mbak Mita. NIM beliau A0A018083. Tempat lahir beliau di Banyumas, tanggal 12 April tahun 2000. Jenis kelamin perempuan, dari Fakultas Pertanian, program studi D3 Agrobisnis, dan sekarang sedang menjalani perkuliahan semester 5. Tentu saja dari Universitas Jenderal Sudirman. Golongan darah beliau O, alamat rumah beliau di Jalan Dipo Pasir nomor 02, Desa Ulahar Kulon, RT 05, RW 01, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Nomor WhatsApp beliau nih bisa ditulis ya untuk tanya-tanya lebih lanjut 0856 0029 3649. Nah, aku akan sebutin pengalaman organisasi beliau, di antaranya yaitu yang pertama sebagai koordinator Adiwiyata Green Team SMAN 1 Banyumas tahun 2017 sampai 2018, staf jaringan Muslimah Departemen Kemuslimahan Gamais Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman tahun 2019 sampai 2020. Yang ketiga, staf Pengbis Manajerial Operasional Biwara Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman tahun 2019 sampai 2020. Dan yang keempat, Kepala Departemen Kemuslimahan Gamais Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman tahun 2020. Nah, adapun prestasi beliau yang telah beliau raih yang bisa membuat kita termotivasi untuk melakukan hal yang sama atau bisa jadi lebih ya. Yang pertama, juara tergiat 6 Jambore Karang Taruna Kecamatan Patikraja tahun 2019. Yang kedua, mahasiswa berprestasi 1 jenjang diploma tingkat Fakultas Pertanian tahun 2020. Penerima beasiswa The Best Scholarship Kava Perta Universitas Jenderal Sudirman tahun 2020, pendanaan program mahasiswa wirausaha tahun 2020, salah satu penulis cerpen pada buku Pancarona dan Ionea terbit tahun 2020, dan tentor les private tingkat SD sejak semester 2. Wah, Masya Allah banget ya pencapaian yang telah beliau raih. Dan sekarang Mbak Mita sudah hadir bersama kita. Kita akan banyak ngobrol sama beliau mengenai kehidupan kampus beliau. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mita, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Mbak Ila. Alhamdulillah. Masya Allah Mbak. Kalau boleh tahu, kesibukan Mbak Mita sekarang ini apa aja sih Mbak? Ya, kalau kesibukan itu yang pertama, alhamdulillah sekarang masih mengajar les privat. Terus yang kedua, alhamdulillah juga dikasih kesempatan untuk merintis bisnis kecil-kecilan dan juga sudah mulai aktif di organisasi seperti itu. Oh, seperti itu ya Mbak, Masya Allah. Baik Mbak, sekarang kita akan tanya-tanya nih tentang pengalaman Mbak di bidang akademik sampai jadi MAPRES yang luar biasa gitu loh Mbak. Nah, Mbak Mita ini kan MAPRES ya. Apa sih yang melatar belakangi Mbak Mita untuk jadi MAPRES atau mahasiswa berprestasi gitu? Apakah organisasi atau UKM yang Mbak Mita ikuti itu berpengaruh nggak sih untuk memotivasi Mbak Mita untuk ikut jadi MAPRES?
Oke, sebelum aku menjawab ya, aku mau bilang dulu bahwa semua orang itu bisa jadi hebat atau istimewa ya. Nah, untuk latar belakang aku sendiri, untuk mengikuti MAPRES yang pertama itu sebenarnya ini sih lebih dikaitkan dengan eh, ini ke bapak ibu. Jadi aku tuh berpikir gitu kan, kuliah itu merupakan jenjang terakhir pendidikan aku gitu, dari TK, SD, SMP, SMA, terus yang terakhir adalah kuliah. Dan aku itu pengen membuktikan bahwa aku tuh tidak menyia-nyiakan usaha bapak ibu aku selama mereka apa ya namanya membiayakan uangnya untuk akademiknya aku. Selain itu aku juga ingin membuktikan bahwa aku tuh apa ya berbakti gitu sama mereka, dimana aku tidak membuat mereka kecewa karena aku ini kuliahnya main-main gitu. Nah, selain itu juga apa ya pada intinya itu karena kuliah ini merupakan jenjang terakhir, jadi aku ini ingin memberikan sesuatu yang istimewa dan itu mungkin bakal diingat sama bapak ibu aku gitu. Dan untuk Gamais sendiri, apakah berpengaruh sama aku? Secara tidak langsung pasti berpengaruh. Karena apa? Gamais itu kan organisasi keagamaan, di mana orang-orang di dalam sana itu memberikan motivasi-motivasi yang positif, memberikan apa ya reminder atau pengingat yang positif kepada kita dan untuk lebih dekat ke penguasa kita, karena semua pencapaian, semua yang kita miliki tidak lain itu kan karena izin Allah. Bahkan aku mencapai MAPRES pun tidak lain karena atas izin Allah gitu. Dan pada saat apa ya hari-hari dalam memenuhi persyaratan untuk menjadi MAPRES itu ada tekanannya, jadi nggak mulus jalannya. Dan dari tekanan-tekanan itu kita memerlukan kekuatan spiritual. Jadi kekuatan spiritual, kekuatan emosional itu bahkan kayak kedudukannya itu lebih tinggi dibanding kekuatan intelektualnya gitu. Jadi menurut saya Gamais itu pasti bermanfaatnya gitu, karena di dalamnya pun ada orang yang lagi sama-sama belajar untuk lebih dekat sama Allah gitu. Ya seperti itu Mbak Ila, apakah kecepatan? Tidak Mbak, Masya Allah sekali ya Mbak. Jadi hal yang paling memotivasi atau motivasi utama Mbak untuk menjadi mahasiswa berprestasi adalah orang tua gitu ya Mbak. Mbak tidak ingin mengecewakan dan sebagai bukti bakti Mbak gitu ke orang tua. Dan juga Gamais itu menjadi salah satu lingkungan positif gitu ya Mbak, untuk bisa memberikan dorongan Mbak bisa menjadi MAPRES gitu ya. Iya betul. Selanjutnya nih Mbak, aku mau tanya, kan Mbak Mita itu ikut banyak organisasi gitu ya. Apa sih Mbak yang memotivasi Mbak untuk ikut organisasi, dan apakah hal tersebut tidak mengganggu gitu pada kegiatan akademik Mbak? Jadi alasan aku ya untuk ikut organisasi itu yang pertama karena aku itu ingin menguasai komunikasi publik. Jadi pada saat aku masih maba tuh, aku ngerasain banget dimana aku mau tanya di kelas itu aku grogi gitu. Dan selain itu ketika aku presentasi pun aku grogi gitu. Nah, dengan aku masuk organisasi maka sedikit demi sedikit aku belajar untuk bisa lebih menguasai komunikasi publik, karena dengan berorganisasi aku lebih sering ketemu sama teman-teman, lebih sering ngobrol, entah itu ngobrol curhat ataupun ngobrol tentang proker ataupun ngobrol tentang yang lainnya. Itu pokoknya bisa berdampak ke skill kita dalam menguasai komunikasi publik. Nah, selain itu, ketika kita berorganisasi, maka kita memperluas relasi kita gitu. Kenapa relasi itu penting? Jadi relasi ini tidak melulu biar kita bisa tanya-tanya pekerjaan ya, tapi relasi di sini itu bisa juga sebagai tempat untuk memperluas rezeki Allah, rezeki Allah ke kita. Karena apa? Bisa jadi kalau semisal kita hanya kenal A sama B, rezeki kita mungkin dari A sama B tok, tapi kalau kita punya kenalan C, D, E ataupun sampai Z, maka bisa jadi Allah itu memberi rezeki kita melalui C sampai Z itu. Jadi apa ya, bisa dibilang itu bisa memperluas rezeki gitu kalau relasi kita semakin banyak. Selain itu, kita juga bisa belajar pengalaman dari orang lain.
tanpa kita harus melakukan, tanpa kita harus mengalami, kita bisa belajar dengan bertanya-tanya ke mereka. Bisa kayak sejenis sesi curhat gitu, bisa tanya, kok kamu bisa kayak gini, apa sih kiat-kiat kamu kok bisa kayak gini gitu. Secara tidak langsung kita bisa belajar dengan apa yang mereka katakan ke kita. Jadi kita tidak perlu merasakannya, kita tidak perlu melakukannya dulu, tapi kita bisa belajar dari apa yang mereka udah lakukan gitu. Nah, selain itu, kita juga bisa belajar time management. Nah, time management itu bukan hal yang instan ya, teman-teman. Karena apa? Coba lihat. Bahkan seorang CEO, seorang manajer, seorang pimpinan perusahaan, mereka pasti perlu yang namanya time management. Jadi, time management ini itu pelajaran seumur hidup. Dan tidak bisa satu hari orang itu bisa loh. Semisal, satu hari kamu dikasih pekerjaan banyak. Apakah selanjutnya kamu bakal bisa time management? Enggak, mesti. Bahkan mungkin bisa dibilang enggak, karena time management itu pelajaran seumur hidup. Nah, selanjutnya ini aku bergabung ke organisasi juga melihat aku sih butuh apa, ke depan aku pengen jadi apa. Nah, kenapa aku ingin ikut Gamais? Karena Gamais sendiri itu kan organisasi keagamaan. Nah, di mana agama aku Islam, ya kali kok aku tidak ikut Gamais. Karena apa? Pada surat Quran, Quran surat Muhammad, saya lupa ayatnya, di situ Allah itu bilang ke kita, kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan meneguhkan kedudukan kita. Dari situ dakwah itu wajib lah pokoknya buat kita, dan kita itu nggak boleh sombong bahwa kita itu bisa hidup tanpa pertolongan orang-orang yang bisa dibilang agamanya itu lebih bagus dari kita. Jadi kita itu perlu masuk lingkungan seperti di Gamais karena mereka itu bisa jadi reminder kita ketika kita udah lupa sama Allah. Mereka juga bisa menambah ilmu agama kita, karena ilmu agama itu sangat-sangat luas. Bahkan di umur kita ini belum tentu kita bisa menguasai semua ilmu Allah. Nah, poin di sini itu ketika kita mau ikut organisasi, kita tetap harus lihat kemampuan kita. Kita itu bisa menjalankan amanah sebanyak apa sih? Jangan sampai kita egois ikut sana sini, tapi nyatanya kita nantinya nggak bisa tanggung jawab. Karena apa? Kasihan nanti teman kita, partner kita di dalam organisasi itu. Karena kita kewalahan buat ngatur sana sini, pada akhirnya teman kita yang harus ngerjain tugas yang seharusnya kita kerjakan gitu. Jadi tetap harus perhatikan seberapa besar kemampuan kita untuk menjalankan suatu amanah. Seperti itu, Mbak. Maaf ya kepanjangan. Gak mah, Masya Allah sekali ya. Jadi dengan ikut organisasi banyak hal-hal positif yang kita bisa dapat, dan hal tersebut bisa menjadi tambahan skill-skill baru gitu ya, yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita ke depan. Nah, tapi perlu diperhatikan juga ketika ikut organisasi itu, kita harus menyesuaikan dengan minat kita apa, bakat kita apa, serta kemampuan kita dalam mengembang amanah apa gitu. Baik, selanjutnya Mbak, bagaimana sih tips Mbak untuk mempertahankan nilai akademik selama menjadi mahasiswa? Oke, sini jawab ya. Sebenarnya ini nggak tahu ya, ini bisa dibilang tips atau enggak gitu. Sebenarnya kita itu harus memandang juga kesibukan tiap orang gitu, karena tiap orang pasti kan kesibukannya berbeda, waktu luang mereka berbeda. Nah, kalau dari aku sendiri itu ini sih, kalau punya 1 jam buat belajar, ya udah 1 jam itu benar-benar buat belajar gitu, jangan disia-siain. Jadi kalau aku itu tetap usaha belajar meski waktu yang ada tidak sebanyak teman-teman gitu. Dan selain itu aku juga ini sih, sebenarnya kalau setiap berangkat kuliah itu aku selalu berdoa kayak gini, ya Allah, berkahilah ilmu yang nantinya aku dapat, dan bukakanlah pintu kecerdasan aku untuk menguasai setiap ilmu yang aku dapatkan, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Nah, kenapa di sini itu dilihat juga dari kesibukan, karena kan ada orang yang memang sibuk dalam kegiatan positif, dan selagi kegiatan positif Allah itu tahu bahwa orang itu nggak menyiapkan waktu gitu. Maka dari itu, walaupun waktu yang buat belajar itu sedikit, Allah tetap memberi kemudahan untuk memahami dalam belajarnya gitu. Jadi di sini yang penting itu poinnya
memanfaatkan waktu sebaik mungkin meskipun itu sedih. Seperti itu Mbak Ila. Oh gitu ya Mbak, Masya Allah sekali ya Mbak ini. Jadi intinya tuh kita harus tetap belajar sesibuk apapun, tapi belajarnya itu belajar yang efektif gitu ya Mbak. Meskipun hanya 1 jam, tapi kalau efektif pasti Allah beri kemudahan gitu ya. Terima kasih Mbak atas tipsnya. Selanjutnya nih Mbak, aku mau tanya, kan Mbak tadi ikut organisasi dan juga sebagai mapres juga gitu ya Mbak. Gimana sih cara Mbak untuk menyeimbangkan gitu, mengatur waktu antara organisasi dan akademik? Oke. Ini sih singkat yaitu dengan cara menulis semua kegiatan yang harus aku lakukan di Noted. Jadi di HP itu aku install aplikasi Noted. Di situ aku selalu menulis hari ini aku harus ngapain aja sih, hari ini aku harus nyelesain apa sih gitu. Jadi ketika kita lupa, kita bisa lihat HP gitu. Karena pada saat itu aku pernah setelah kuliah pagi, hari ini sih aku harus ngapain ya gitu. Nah setelah lihat notes HP aku jadi ingat, oh iya aku hari ini aku harus menyelesaikan ini, hari ini aku harus ke sini gitu. Nah terus kalau kita menulis, kita itu jadi kerasa gitu bosnya. Kalau semisal kita nggak nulis malah bisa jadi pencapaian di hari itu malah sedikit gitu, karena kita bekerja atau melakukan suatu kegiatan sesuai dengan kadar ingatan kita. Nah di sini kita perlu tahu bahwa manusia itu kan pelupa. Nah maka dari sini kita tetap perlu yang namanya menulis semua kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan di hari itu. Seperti itu Mbak. Oh gitu ya Mbak, jadi intinya membuat to-do list setiap harinya ya, biar kita tuh tahu gitu apa yang harus kita lakukan. Jadi gak ada waktu kosong gitu untuk menyia-nyiakan waktu kepada hal-hal yang kurang bermanfaat lah intinya gitu ya Mbak. Iya betul. Nah Mbak, sebelumnya nih aku mau tanya, kalau boleh tahu Mbak pernah gak sih IP-nya turun? Iya dong pernah, tapi alhamdulillah ya masih baik sih. Tapi ya pernah turun banyak gitu. Oh, nah aku mau tanya nih, apa sih hambatan yang membuat nilai akademik Mbak tuh turun? Apakah akibat mengikuti organisasi atau apa gitu Mbak? Jadi bisa dibilang jangan menyalahkan organisasinya gitu. Salahkan saja diri kita karena masih kurang bisa membagi waktunya gitu. Masih belum mau berkorban banyak, karena di sini kalau kita mau jadi seorang organisator maka kita itu harus mau rela berkorban untuk orang lain. Nah karena saya kan udah jadi pengurus nih di 2 organisasi itu, maka sangat kemungkinan aku harus ikut banyak kepanitiaan tanpa harus aku daftar gitu, karena pengurus wajib kan ikut kepanitiaan sana sini. Nah dari situ kan membuat pikiran saya itu terbagi-bagi, memikirkan akademik, memikirkan kepanitiaan. Jadi istilahnya itu kalau semisal kita nggak ikut organisasi, kita bisa berpikir 100% untuk akademik karena kita ikut kepanitiaan atau organisasi, jadi terbagi berapa persen gitu. Dan bisa dibilang nggak hanya satu waktu itu, bisa dibilang bisa sampai 2 atau 3 kepanitiaan, jadi kayak berapa persen gitu. Jadi intinya fokusnya itu nggak banyak. Nah kalau semisal kayak gini sebenarnya Mita itu udah tahu apa sih yang harus Mita lakukan ketika Mita itu kayak benar-benar tertekan gitu. Jadi Mita itu selalu kalau semisal Mita lagi putus, terus lagi pusing karena banyak tugas sana sini belum kelar, Mita ini sih lebih ke zikir. Jadi benar, zikir itu adalah obat penenang hati dan pikiran. Jadi kalau Mita itu lagi putus, udah pokoknya meskipun itu tugas belum selesai, pokoknya tertinggal, pokoknya aku harus zikir dulu sampai benar-benar fresh lagi pikiran aku. Dan dulu pernah habis pulang malam, karena dulu kan aku kalau habis maghrib itu kan ngajak dulu, jadi pulang ke rumah itu malam. Jangan nggak langsung mengerjakan tugas kuliah, tapi Mita benar-benar harus nenangin pikiran dulu biar kayak fresh lagi buat ngerjain si tugas. Jadi di sini ada poin penting, yaitu kalau kita putus ya bukan musik-musikan ya, tapi kita berzikir gitu. Masya Allah.
Jadi intinya Mbak harus time manajemennya harus di itu lagi ya, harus sangat bagus gitu antara akademik sama organisasi. Jadi ketika nilai turun jangan nyalahin organisasi, tapi kita harus yang introspeksi, mungkin karena kita belum bisa manajemen waktu dengan lebih baik gitu ya Mbak. Oke, lanjut ya Mbak. Kan setiap aktivitas di organisasi dan akademik itu pasti terdapat hal-hal positif yang insya Allah bermanfaat gitu ya untuk kehidupan kita selanjutnya gitu. Nah, apa sih yang Mbak dapetin gitu dari akademik maupun dari organisasi? Wah, kalau disebutin aslinya banyak ya Mbak. Tapi mungkin garis besarnya saja ya Mbak Ila. Nah, untuk kuliah sendiri itu sebenarnya lebih ke membuat kita menjadi sosok yang bisa lebih berpikir dewasa. Mungkin pandangan masyarakat ada yang masih menganggap bahwa kuliah itu ya biar nanti dapat pekerjaan yang bagus. Enggak, bukan begitu orientasinya. Karena kita bisa lihat saja di Indonesia, ada seorang CEO itu hanya sekedar lulusan SD. Ada juga seorang pimpinan baik itu perusahaan ataupun rumah makan ataupun apa itu hanya sekedar lulus SMP. Jadi di sini bukan orientasi untuk mencari pekerjaan, tapi orientasi untuk mendewasakan pikiran kita. Karena dengan kita menambah ilmu, kita itu bisa semakin bijak gitu dalam menyikapi segala persoalan yang ada di hidup kita ini. Dan untuk selain itu ketika kita benar-benar kuliah, maka kita itu bisa menjadi apa ya, kita yakin itu semua mahasiswa itu bisa menjadi agen of change, karena tujuan kuliah di sini itu untuk memperbaiki pola pikir kita biar menjadi lebih inovator, terus bisa memberikan solusi-solusi terbaik di kehidupan masyarakat seperti itu. Dan kalau masalah mendapat pekerjaan yang bagus itu bagi saya sebuah hadiah ya. Nah, terus kalau organisasi sendiri, ya bisa dibilang kayak yang tadi sih, yang awal-awal terkait alasan aku ikut organisasi karena apa ya? Karena aku ingin dapat relasi, terus juga pengen memperdalam komunikasi publik, terus juga pengen juga memperdalam ilmu-ilmu ilmu-ilmu sesuai dengan organisasi itu, seperti itu Mbak Ila. Masya Allah, berarti tidak ada hal yang diabaikan, kedua-duanya itu sangat penting ya Mbak untuk kehidupan selanjutnya, untuk bekal kita gitu ya, mengarungi bahtera kehidupan dunia ini. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak, menurut Mbak Mita, yang lebih prioritas apakah akademik atau organisasi? Oke, sebenarnya fleksibel, tergantung situasi dan kondisi. Tidak selamanya akademik itu nomor satu, tidak selamanya pula organisasi nomor satu. Karena apa? Karena kan setiap hari pasti keadaannya berbeda. Nah, untuk akademik sendiri itu kan tanggung jawab kita sama bapak ibu, bisa dibilang itu urusan pribadi. Sedangkan organisasi itu tanggung jawab kita bersama orang lain dan bisa dibilang itu urusan umum ya. Dan biar kita bukan termasuk golongan orang egois, maksud kita kan harus mengedepankan urusan umum, tapi kita pun harus lihat siklusnya. Ketika kita memang dapat amanah yang tinggi di suatu organisasi, ya memang kita harus bisa dibilang jangan mengutamakan si akademiknya dulu, tapi bukan berarti kita mengabaikan akademik gitu. Cuma orientasi untuk menyelesaikannya itu di organisasinya dulu. Tapi kalau semisal memang dalam keadaan kita bisa dibilang itu lagi posisi sikon biasa aja di organisasi, akademik harus menjadi selalu yang pertama gitu. Karena orang tua kan bagaimanapun juga kan kedudukannya tinggi gitu. Seperti itu Mbak Ira. Oh baik Mbak, jadi antara organisasi sama akademik itu sama-sama penting dan harus diprioritaskan, tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi, begitu ya Mbak. Sebelum ditutup nih Mbak, mungkin Mbak mau memberikan saran atau pesan sepatah dua patah kata kepada mahasiswa baru dalam memulai kehidupan barunya di perkuliahan. Mau bilang aja, ketika kita mau memulai sesuatu itu jangan berpikir negatif dulu. Emang aku bisa ya? Emang aku nanti bisa dapet juara 1 atau apa gitu? Jangan.
Yang penting itu kita ya usaha dulu, karena kan hasil udah ada yang nentuin. Terus jangan sia-siakan kuliah kalian hanya untuk memikirkan akademik. Benar-benar sayang sih menurut saya, karena di luar sana itu banyak kok yang membuktikan meskipun mereka sibuk di organisasi, mereka itu tetap berprestasi gitu. Justru dengan organisasi itu intinya memberi dampak yang positif juga, dan itu sangat bermanfaat untuk kita ke depannya gitu. Karena kan pada dasarnya IPK itu kan untuk pintu gerbang saja, dan untuk skill yang bisa bertahan lama itu kan bisa didapat di organisasi. Intinya di sini jangan membatasi diri untuk belajar dan belajar, untuk mencari pengalaman di semua tempat. Selagi tempat itu positif, pasti dampak yang diberikan pun positif. Seperti itu, Mbak. Terima kasih banyak Mbak Mita atas waktunya, atas ilmu yang telah diberikan kepada kita pada malam hari ini. Sangat memotivasi, khususnya juga bagi saya sebagai moderator nih. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Mita. Ini mau meminta maaf aja, barangkali ada tutur kata dari saya yang salah ataupun menyakiti para pendengar. Pada dasarnya kalau misal kalian anggap aku hebat, itu bukan aku yang hebat, tapi karena Allah yang mengizinkan aku untuk mendapat prestasi itu. Jadi sebenarnya semua orang bisa jadi hebat, bahkan lebih hebat dari aku, lebih hebat dari orang-orang sukses yang terkenal lagi. Intinya di sini Mita masih manusia biasa seperti kalian. Gitu, Mbak. Ya, terima kasih. karena semuanya itu hanya karunia ya Mbak dari ya, sama-sama Mbak. Jadi semuanya itu karunia dari Allah, hadza min fadli rabbik gitu. Kita hebat karena Allah yang membuat kita hebat gitu ya. Oke, begitulah pengalaman narasumber kita pada malam hari ini yang saat ini masih aktif berorganisasi di Gamais. Meskipun sibuk berorganisasi, tetapi beliau mengimbangi aspek agama dalam meraih kesuksesan. Masya Allah ya teman-teman. Jadi sekarang jangan takut untuk berorganisasi di sela-sela kesibukan akademik kita. Asalkan semua diniatkan karena Allah, insya Allah semua akan berjalan dengan lancar dan berkah. Dan semua pasti akan menjadi amal kebaikan untuk kita insya Allah. Nah, buat para maba, mahasiswa baru yang pengen punya pengalaman kayak narasumber kita, Mbak Mita, ayo kita belajar bareng gitu ya di Gamais. Jangan berpikiran bahwa Gamais itu tempatnya orang-orang yang sudah sukses atau tempatnya orang-orang yang sudah soleh dan soleha. Tetapi sebenarnya Gamais itu tempat orang-orang yang ingin menjadi soleh, ingin menjadi solehah, ingin menjadi sukses dan orang-orang yang sedang berproses gitu ya. Percayalah teman-teman bahwa proses yang kita lalui akan memberikan arti, bahkan kenangan yang tak bisa kita lupakan kelak ketika kita mengingat proses yang telah kita lalui. Karena semua proses itu merupakan rangkaian takdir yang pasti harus dilewati. Nah, mungkin sampai di sini dulu podcast perdana kita. Harapannya ada hal yang bermanfaat yang bisa diambil dari obrolan kita malam hari ini. Aku mohon maaf banget kalau misalkan banyak kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati kalian semua dan banyak kesalahan-kesalahan. Saya mohon maaf sekali lagi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.